Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam, penghafal Quran dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Zaman sekarang ini ditandai, sejak zaman Jokowi dan Prabowo, ditandai oleh meluncurnya nilai-nilai etika, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral dalam masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, zaman kita sekarang ini orang berlomba-lomba memperkaya diri, terutama pejabat-pejabat dan orang-orang yang linkage, yang berhubungan dengan kekuasaan, sehingga konsekuensi logisnya banyak penjilat-penjilat, ya, menjilati dunia, memburu denting dolar dan dinar tanpa perlu bersusah payah untuk mempersoalkan atau mempertimbangkan nilai-nilai yang memang dicampakkan sejak awal. Dan itu berarti kita hidup, rakyat hidup di dalam menghirup udara kemunafikan dan kebohongan, karena para pejabat-pejabat itu selalu bicara atas nama rakyat, atas nama persatuan, atas nama pembangunan, tetapi sebenarnya mereka mengutamakan kepentingan dirinya sendiri dan rakyat terlunta-lunta dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya 5% dan pabrik-pabrik tutup di mana-mana. PHK semakin menyebar, terdesentralisasi di berbagai daerah karena pabrik-pabrik tutup. Pengangguran juga semakin menyebar. Tetapi pejabatnya, kalau kita baca LHKPN, ya, di laporan harta kekayaan pejabat negara itu tahun demi tahun merangkak naik kekayaan mereka. Ada kebanggaan di sana ketika pundi-pundi emas dan berlian itu semakin membesar dan mereka pikul serta mereka promosikan lewat media sosial untuk meneguhkan posisi sosial mereka di tengah-tengah masyarakat dengan ukuran benda-benda kekayaan yang mereka dapatkan karena membangun relasi-relasi dengan kekuasaan. Sementara ketiga rakyat itu hampir-hampir tidak berdaya. Assalamualaikum. Ya. Kok nggak pakai itu? Nggak pakai sendal? Nggak pakai sepatu kamu? Pulang kenapa? Rakyat semakin berada dalam situasi yang mustadafin, dikungkung oleh peraturan-peraturan yang menindas mereka dengan kebijakan-kebijakan politik yang memperberat hidup mereka karena pajak, segala macam pajak, segala macam intimidasi itu diberlakukan untuk menarik pajak mereka. Kalau pajak A nggak dibayar, maka rakyat tidak bisa mengurus A, B, C, D. Jadi rakyat pun ya dipersulit oleh keputusan-keputusan politik yang diberlakukan oleh penguasa. Jadi ada disparitas tentu saja antara rakyat dengan pejabat-pejabat yang memimpin rakyat dalam sebuah rejim, baik rejim sebelumnya dan sekarang. Tampaknya rejim itu ciri-cirinya akan diteruskan oleh rejim yang sekarang, karena partai-partai oposisi pun sekarang sebagian besar, lebih besar merapat
kepada kekuasaan, karena memang gula itu selalu dirubungi oleh semut. PKS pun kemudian sudah menjual idealismenya demi kekuasaan dan mencampakkan ya, semangat oposisi, semangat penyeimbang, semangat keadilan yang dulu mereka pertahankan selama 10 tahun, tetapi memang dia akan menghadapi kenyataan dalam suasana zaman yang berbeda ketika kalau tidak berkuasa, tidak mendekat, tidak merapat pada kekuasaan, maka tidak mendapat apa-apa. Ijtihad politik di kalangan lapisan elit partai kemudian membentuk paradigma baru dan melahirkan keputusan baru. Sebaiknya memang kita merapat pada kekuasaan supaya kita bisa membangun bangsa bersama-sama dengan para penguasa. Satu, tipu muslihat untuk mengeruk, memburu duniawi sambil mencampakkan nilai-nilai yang dulu dijunjung tinggi. Dan kita semakin hari semakin kita lihat pejabat-pejabat itu makin sombong. Ada yang mengatakan mempersetankan etik, dasmu etik, dan ada yang kemudian kalau nggak cocok dengan pemerintah lebih baik jangan tinggal di Indonesia. Ya, saran-saran perbaikan untuk bangsa yang mau kian meluncur itu disikapi dengan cara yang sinis, dengan mengatakan bahwa ide-ide atau kritik terhadap pemerintah itu terkesan kampungan, dan itu sebuah penolakan dengan cara yang disengaja sambil merendahkan pihak civil society. Dan kita hidup di tengah-tengah udara busuk kemunafikan, kebohongan, sambil membungkus kebohongan dan kemunafikan itu dengan persatuan dan kekompakan untuk membangun bangsa bersama-sama, sekaligus menindas dan mencekik leher kehidupan rakyatnya sendiri dengan keputusan-keputusan politik yang diambil. Ya Rabb, bimbinglah pemimpin-pemimpin kami agar mereka semua bisa berlaku adil dalam kepemimpinan mereka, yang akan menyelamatkan mereka. Keadilan itu akan membuat mereka Engkau lindungi bersama 7 kelompok sosial yang dilindungi di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satu yang Engkau lindungi ya Rabb adalah pemimpin yang adil. Di samping remaja yang tumbuh dalam, yang growing up dalam tumbuh ya, berkembang dewasa dalam penghambaan kepada Allah, dan juga Engkau lindungi kelompok-kelompok yang ketiga, yaitu orang yang selalu lengket hatinya di masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Itulah pemimpin yang adil, orang yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang Engkau lindungi ya Rabb, yang selalu berorientasi pada perhambaan kepada masjid dan lengket hatinya bukan kepada duniawi tetapi kepada Engkau ya Allah, yang disimbolkan mereka lengket terhadap masjid. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam, penghafal Quran dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sobran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 8 pagi, saya masih menanti pembeli dan memasrahkan bisnis bubur ayam ini kepada Allah
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya Rabb, aku bertawakal, menyerahkan semua urusan hanya kepada Engkau. Tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada.
Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.